Kemudian kita ke perkara 103. KPU Siap, Yang Mulia. Poso, saya persilahkan. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ngajukan eksepsi. Mengajukan, Yang Mulia. Apa eksepsinya? Dalam jawaban kami terkait eksepsi ada 3 poin. Yang pertama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Ya. yang kedua mengenai legal standing, dan yang ketiga mengenai obskor. Ya, secara ringkas saja Siap, Yang Mulia. mengenai pokok Mengenai permohonan kewenangan apa? Mahkamah Konstitusi, bahwa menurut termohon, permohonan pada pokoknya bukanlah mempersoalkan mengenai perselisihan hasil pemilihan, melainkan hal-hal terkait dengan pelanggaran prinsip aksesibilitas dan seterusnya. Ya, Bahwa selanjutnya karena pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai ya adanya, itu dianggap ya, dibacakan ya. bahwa dengan demikian menurut termohon, permohonan pemohon bukan merupakan objek perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dalam ketentuan pasal 156 ayat 2 dan pasal 158 ayat 2 junto pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 2020. Ya. Selanjutnya mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Menurut termohon, Yang Mulia, pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan sengketa akuo karena telah melebihi ambang batas atau syarat formil pengajuan Berapa sih sengketa perselisihan hasil. persentasenya mestinya? Untuk persentase 2%, Yang Mulia. Padahal itu selisihnya berapa? Selisihnya kurang lebih 6,4%, Yang Mulia. Baik. Terus mengenai permohonan pemohon kabur dan tidak jelas, bahwa permohonan pemohon dalam perkara akuo tidak mempersoalkan sengketa hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso tahun 2020. Tadi berkaitan dengan kewenangan mahkamah tadi ya? Ya, Yang Mulia. Oke, terus Bahwa sekarang selanjutnya menurut termohon, pemohon dalam perkara akuo baik dalam posita maupun petitum, pemohon telah lalai atau abai terhadap ketentuan pasal 8 ayat 4 dan 5 PMK nomor 6 ya, itu 2020. dianggap dibacakan. Sekarang di pokok Baik, permohonan. selanjutnya dalam pokok permohonan, termohon pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil pemohon sebagaimana dalam permohonannya. Kemudian untuk menanggapi dalil-dalil pemohon yang pada pokoknya ada 5 poin, selanjutnya kami akan bacakan poin-poin pentingnya, Yang Mulia. Ya, AD.1 mengenai dalil pemohon, sepanjang termohon dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Dr. Verna GM Ingkiriwang dan M. Yasin Mangun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut termohon, dalil pemohon adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, Yang Mulia. ya. Bahwa alasannya bahwa bakal pasangan calon Dr. Verna GM Ingkiriwang dan M. Yasin Mangun dalam Pilkada Kabupaten Poso telah menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana tertuang dalam form TT1 KWK beserta lampirannya telah kami jadikan alat bukti sesuai dengan bukti yang bertanda T7, Yang Mulia. Ya, dianggap dibacakan Ya. lainnya. Terus Kemudian yang pada kedua, saat pendaftaran bakal pasangan calon Dr. Verna pada tanggal 4 September 2020 telah pula dihadiri oleh seluruh partai politik pengusung termasuk pengurus partai DPC Demokrat Partai Kabupaten Poso sebagai salah satu partai pengusung. Nah, selanjutnya jikapun yang dipersoalkan oleh pemohon adalah ketidakhadiran Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso, menurut termohon hal itu beralasan hukum, Yang Mulia, karena pada saat pendaftaran Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1 inkasu pihak terkait telah menunjukkan surat keterangan sakit. oke, itu dianggap dibacakan. Ya. Sekarang yang kedua, dalil kedua tentang pemohon. Kedua, mengenai dalil pemohon, sepanjang mengenai termohon tidak menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Poso tahun 2020 dengan standar protokol COVID yang berakibat pada minimnya jumlah pemilih yang notabene mendukung pemohon. Termohon menolak seluruh dalil-dalil termohon tersebut. Menurut termohon, dalil pemohon tidak berdasarkan hukum, Yang Mulia, karena termohon telah menerapkan seluruh standar protokol kesehatan secara ketat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam PKPU nomor 13 2020. Ya, jikapun datang semua belum tentu memilih pemohon kan? Iya, Yang Mulia. Oke. Terus Kemudian kami juga menyinggung halaman 26 itu. Iya, Yang Mulia. Kemudian kami menanggapi dalil pemohon mengenai Kampanye di luar jadwal. termohon tidak memfasilitasi karyawan perusahaan perkebunan PT SDA 2. Menurut termohon, dalil pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, Yang Mulia. Ya.
Selanjutnya, Itu yang kampanye di luar jadwal itu yang ketiga itu. ya, yang mulia. Mengenai dalil pemohon sepanjang mengenai termohon melakukan pembiaran kampanye di luar jadwal untuk memilih pasangan nomor urut 1 atas nama Dr. Verna GM Ingkriwang dan M. Yasin Mangun. Menurut termohon, dalil pemohon tersebut tidak beralasan hukum, yang mulia. Selanjutnya kemudian dianggap dibacakan. Ya. Yang keempat, tentang dalil pemohon sepanjang mengenai termohon melakukan pembiaran atas adanya pembagian kupon oleh pasangan calon nomor urut 1, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso, pasangan Dr. Verna GM Ingkriwang dan M. Yasin Mangun yang mengarahkan pemilih. Menurut termohon, dalil pemohon tersebut tidak beralasan hukum, yang mulia. Selanjutnya dianggap dibacakan. ya. Yang kelima terakhir. Yang kelima, mengenai dalil pemohon sepanjang mengenai penyebaran berita bohong yang mempengaruhi pengurangan pemilih untuk tidak memilih pasangan nomor urut 2, bahwa menurut termohon dalil pemohon tersebut tidak beralasan hukum, yang mulia. Selanjutnya dianggap dibacakan. Ya, Petitum. Berdasarkan uraian di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso nomor 3027 dan seterusnya. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 Dr. Verna GM Ingkriwang dan M. Yasin Mangun dengan jumlah nomor urut 1 dengan jumlah perolehan suara 61.326. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Darmin Agustinus Sigilipu dan Amjad Lawasa, jumlah perolehan suara sah 53.319. Pasangan calon nomor urut 3 Insinyur Samsuri MSI dan Insinyur Tony Sowolino MSI, jumlah perolehan suara 10.694, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, yang mulia. Baik, terima kasih. Prof. Tadi? Itu tadi surat bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Ya. itu surat keterangan sakitnya ada ya? Bagaimana, mulia? Kan tidak hadir, ada surat Ya. keterangan sakitnya. Ada nggak Ya. di bukti? Ada, yang mulia. Bukti berapa? Bukti T10. Oke, nanti kami cek. Yang Siap, pertama, ya. yang kedua, apa secara hukum yang membenarkan bahwa kalau orang ada alasan tertentu bisa tidak hadir? Apa dasarnya? Kan di dalam undang-undang disebutkan dihadiri oleh, kan? Ya, Kalau wajib, yang Bapak mulia. itu. Nah, sekarang boleh tidak hadir karena alasan ini. Itu ketentuannya di mana mengatur seperti itu? Sehingga bisa diganti dengan surat keterangan itu. Pasal 29 PKPU, yang mulia. Pasal 39. Pasal 39. Tunggu, saya catat. Pasal 39 PKPU nomor berapa? 3. PKPU Nomor 3. nomor 3 2020. 2017, yang mulia. Itu jauh sekali bedanya 2020-2017 itu. Itu satu. Nanti kami cek ya. Siap, yang mulia. Yang kedua, itu yang soal didalilkan tidak memberikan akses bagi karyawan perusahaan itu gimana penjelasannya? Nah, menurut termohon, yang mulia, bahwa termohon telah melaksanakan seluruh tugasnya dan terkait dengan PT SJA 2, Itu berapa orang pemilih di situ? pemilih di situ berdasarkan DPT Ya, ada 500. berapa KPU? Silakan. Kalau yang Anda tidak pasti minta prinsipal Ya. menjelaskan. Siap. Ya, mohon izin yang mulia. Ya. Dari data karyawan yang diserahkan oleh PT SJA 2 kepada KPU Kabupaten Poso sejumlah 514 karyawan, dan dari hasil sinkronisasi data yang dilakukan oleh KPU sejumlah 323 karyawan yang terdapat di dalam DPT Kabupaten Poso. Selebihnya tidak termasuk dalam data DPT Kabupaten Poso. 323 itu ada surat panggilan nggak? Ada, cek pemberitahuannya ada. Berapa yang datang dari 323 itu menggunakan hak suara? Tidak semuanya yang mulia. Iya berapa? Tidak semua itu kan berarti ada kan?
Ada yang mulia. Berapa? Ini kan salah satu dalil pentingnya di sini. Bukti T berapa? Kalau tidak, ada nggak di T-nya? Harusnya gitu harus. Ada. Di berapa? T berapa? T28 Yang mulia. T28 nanti kita cek. Berarti Anda tetap ya memberi akses dengan cara dia tetap diberi surat panggilan dan terbukti ada yang datang memilih. Begitu ya? Iya yang mulia. Soal yang tidak datang bukan urusan saudara lagi. Iya. Kalau dilarang oleh perusahaan itu menjadi tindak pidana pemilu kan? Begitu? Iya yang mulia. Nah, pertanyaan terakhir saya. Berapa pengguna hak pilih di Kabupaten Poso? Persentase pengguna hak pilih? Persentase 74,9 yang mulia. 74,9. Iya. Dibanding pemilu yang lalu naik atau turun ini? Naik yang mulia. Naik. Naik. Yang lalu berapa? Yang lalu pada pilkada 2015 74,10% yang mulia. Sedangkan pada pilkada 2015 79,04%. Jadi kenaik. Kalau tahun pilkada sebelumnya 74,10. Ya, yang mulia. Sebelumnya lagi? Kami tidak masukkan data tahun 2010-nya. Jadi yang pemilu pilkada sebelumnya 74,10, yang terakhir berapa? Yang terakhir 79,04%. Oh, tadi Anda sebut 74,9. 79,04%. Betul KPU? Iya betul yang mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ya. Kalau dari Pileg Pilpres kemarin berapa? Tahu? Kan baru aja 2019. 70,6 yang mulia. 70,6. Iya. Oke. Iya. Yang mulia ada? Cukup. Baik. KPU sudah. Terima kasih. Sekarang pihak terkait. Pihak terkait, Anda mengajukan eksepsi. Baik, Yang Mulia, kami mengajukan eksepsi. Ya, mengenai kedudukan hukum, mengenai apa? Pemohon tidak ini? mempunyai kedudukan hukum. Ya, sebentar. Yang pertama kami lihat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 Ayat 2 huruf B. Kemudian diuntur Ya. dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat 3 Ya. huruf B ke-1. Terus eksepsinya lain lagi apa? Eksepsi yang berikut berkaitan dengan jumlah suara. Ya. Selisihnya berapa? Selisih 8.007. Mestinya hanya 2%, ini lebihnya berapa? Dia pada posisi 6,4. 6,38. Kita bulatkan menjadi 6,4. Oke. Iya, saya lebih cepat bacanya ternyata. Iya. Iya. Terus eksepsinya ada lagi? Eksepsi berkaitan dengan masalah perhitungan. Ya. Itu sudah, mohon maaf, sudah diuraikan tadi. Kemudian menyangkut masalah itu pada halaman 10 bagi nomor 10. Bahwa pemohon mendalilkan calon pasangan Dr. Vena Ingkiriwan, M. Yasin Mangun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat. Eksepsinya gimana ini? Ya, Apa? itu menurut pasal 39 ayat 5 dan ayat 7 PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Ya. Apa itu eksepsi? Pengurus partai politik atau gabungan partai politik
atau bakal pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi Tadi yang sama ya, seperti yang disampaikan oleh termohon ya. Ya, karena aturan. Ya, terus Anda juga petitum. Petitumnya gimana? Di eksepsi. Petitum pemohon tidak sesuai dengan PMK nomor 6 tahun 2020, lampiran nomor 1 bisa dilihat. Ya. Terus Anda juga mempersoalkan tentang eksistensi permohonan pemohon. Yang Itu kedua, gimana? Yang kedua, yang mulia, bahwa petitum pemohon Ya, permohonan itu dianggap pemohon. dibacakan. Ya. Ya. Terus itu halaman Oke, 14 tentang eksistensi permohonan pemohon. Iya. Bahwa permohonan pemohon Darmin Agustinus Sikilipu dan Amjad Lawasa jika dicermati secara seksama bahwa baik dalam pokok permohonan posita maupun dalam kesimpulan permintaan amar putusan itu bertentangan dengan makna dasar dikeluarkannya aturan mengenai sengketa perselisihan hasil perolehan suara dalam kontestasi di pilkada, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Oleh karenanya tindakan pemohon dalam permohonan jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum pihak terkait. Ya, sekarang dalam pokok permohonan. Karomai 3 dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan oleh pihak terkait. Apa yang ditolak dan apa yang diakui? Ya, bahwa hal-hal yang diuraikan oleh pihak terkait dalam eksepsi dianggap pula terulang dalam dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa pihak terkait menolak dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan pemohon terhadap pihak terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso tahun 2020 adalah tidak benar. Untuk itu dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh mahkamah. Ya, dalil yang lain mengenai itu apa? Ya. Pencalonan kok tidak dihadiri, menurut Anda gimana? Betul tadi yang disampaikan termohon? Ya, itu kita sudah uraikan di halaman Di eksepsi itu? Yes. Oke, terus yang lain? Iya. Saya kira menyangkut masalah kampanye itu juga karena tidak langsung terkait pada kepada pihak Terus terkait. tadi yang dipersoalkan yang sangat penting untuk direspon pihak terkait. Betul ada yang dihalang-halangi tadi yang disampaikan oleh Prof tadi mengenai PT itu gimana? Enggak ada. Tidak ada. Jadi betul yang disampaikan termohon tadi. Ya. Jadi pegawai atau buruh atau tenaga kerja dari perusahaan itu akhirnya juga ikut memilih. Tidak ada penghalang-halangan terhadap hak konstitusional warga yang dialami oleh pegawai atau buruh dari perusahaan itu. Tidak ada, Yang Mulia. Karena justru semua itu berjalan dengan baik. Bahkan sebelum itu kami lihat buktinya bahwa ada rapat yang dilakukan oleh unsur pimpinan kecamatan dalam rangka memfasilitasi itu kegiatan-kegiatan daripada pegawai yang ada di PT SDA untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Terfasilitasi. Difasilitasi, jadi Ya. mereka tetap boleh memilih ya. Ya, oleh termohon ya. Oke, tadi juga ditunjukkan oleh termohon, ya, memang tidak seluruhnya nyoblos, tapi sebagian besar juga datang untuk mencoblos, betul. Iya. Di TPS daerah situ yang menang pasangan nomor berapa? Pasangan nomor 1. Pihak terkait. Ya. Oke. Terus ada lagi yang akan sampaikan? Ya. Terkait dengan halaman
Ya, tentang klaim yang 34.657 jiwa yang diklaim merupakan suara milik pasangan calon nomor urut 2. Kenapa itu kok ada klaim begitu? Iya, jika dalil yang digunakan oleh pemohon yang kami uraikan di halaman pertama tadi bahwa Tiga, 4, 6, 5, 7 yang di itu 4 ya halaman 7 ya halaman 7 itu di keterangan Anda di halaman 21 halaman 7 yang mulia, halaman 7 yang mulia. Hah, halaman 7 atau 21? Hah? Saya malah bacanya di halaman 21. Iya. Ya, iyanya ya gimana? Ya 7 atau ya 21? Saya tadi mau menyampaikan dulu alasannya sehingga ini muncul dalam menjadi tanggapan kami. Sekarang di halaman 21 gimana itu? Halaman 21 komplain 34.000 itu merupakan dianggap adalah suara milik pasangan calon nomor urut 2. Ya. Iya. Bahwa sangat tidak logis jika klaim pemohon nomor urut 2 atas pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 34.657 merupakan suara milik pemohon tanpa menggunakan apa yang menjadi indikator atau alat ukur atau parameter maupun bukti-bukti yang kuat, yang akurat yang digunakan pemohon untuk mengklaim suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Demikian yang menyangkut masalah 34.000. Kemudian yang PT SDA majelis. Iya, PT SDA. Bahwa tidak benar ribuan pemilih yang di sekitar PT SDA di Pamonar Timur yang tidak menggunakan hak pilihnya merupakan suara milik pemohon. Berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi antara Forkopimda. Ya, itu tadi sudah dijelaskan, itu poin 14. Sekarang saya akan minta klarifikasi termohon tadi yang sudah disampaikan Prof. Sardi tadi. Itu karyawan PT SDA itu jumlahnya berapa yang punya hak pilih? Termohon. Betul itu tadi yang disampaikan kepada Prof. Sardi. Ya. Itu jumlahnya ribuan atau berapa? Mohon izin yang mulia. Ya. 323 yang Hanya masuk dalam 323. Iya. Jadi klaim dari pemohon kalau jumlahnya ribuan tidak benar ya? Tidak benar yang mulia. Oke. Baik. Terus lanjutkan pihak terkait. Ya, kami sampai kepada petitum. Ya. Silakan. Saya ingin dapat penjelasan saudara ini di halaman 21 itu. Logical fallacy itu apa tuh sebetulnya maksudnya? Terkait dengan apa ini? Apa itu maksudnya? Terima kasih majelis, kami sambung. Logical fallacy itu adalah kesesatan berpikir dalam mengambil satu kesimpulan yang berawal dari premis yang salah. Terus dalam konteks penjelasan 14 ini kan ada kaitan dengan 13 ini. Iya, jadi bagaimana itu dikatakan fallacy? Pemohon mengklaim bahwa di PT SJA itu ada ribuan. Oke, ribuannya sudah salah. Sudah salah, premisnya kan salah. Kemudian dia menyimpulkan bahwa orang yang tidak memilih itu menjadi haknya, padahal masyarakat pemilih tidak menentukan pilihannya. Jadi itulah falas logik yang dikatakan. Tidak menentukan pilihan atau kita tidak bisa menentukan siapa yang dipilih. Mana yang benar? Tidak menggunakan hak pilihnya majelis. Oke. Jadi pemilih yang tidak menggunakan hak pilih itu kita tidak bisa tentukan dia mau memilih siapa. Iya. Orang yang memilih saja tidak bisa ditentukan memilih siapa, begitu maksudnya? Iya, betul majelis. Begitu ditarik kesimpulan bahwa yang tidak memilih itu harusnya memilih pasangan A, itu yang Anda sebut dengan logical fallacy itu. Siap majelis. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ya. Jadi kalau datang milih pun belum tentu memilih pemohon atau memilih pihak terkait kan? Hanya Tuhan yang tahu ya, karena pemilu itu rahasia. Kan gitu.
Itu klaim yang menurut Anda itu logical fallacy itu. Ya, baik. Sekarang Bawaslu, silakan. Di petitum yang mulia belum. Oh, petitum belum? Oke. Baik, petitum. Berdasarkan keseluruhan keterangan pihak terkait di atas, mohon mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan memutus dengan amar putusan. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Poso nomor 3027 garing PL.02.6 garis datar KPT garis datar 7202 garis miring KPU garis miring angka Romawi 12 garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 waktu Indonesia bagian tengah dengan perolehan suara sebagai berikut. Nama pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1. Nomor urut saja. Ya. Pasangan calon nomor urut 1 untuk pihak terkait 61.326 suara. Ya. Pasangan calon nomor urut 2 pemohon 53.319. Pasangan calon nomor urut 3 10.694. Total suara sah 125.339. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami pihak terkait, kuasa hukum Abdul Muthalib Rimi, Felix Manurung dan Sahrul. Yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang mulia, Pak Manan ada? Cukup? Ya, cukup. Sekarang Bawaslu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Keterangan Bawaslu Kabupaten Poso nomor T03 dan seterusnya. Mohon karena keterangan sudah disampaikan kepada para pihak, kami akan membacakan pokoknya saja, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Ya. Terkait dengan pokok permohonan, Yang Mulia, keterangan terkait hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Yang pertama, bahwa Bawaslu Kabupaten Poso telah menyampaikan surat imbauan untuk pencegahan, dan selanjutnya dalam proses pengawasan, baik Bawaslu telah menyampaikan saran perbaikan dan perwakilan pasangan calon telah menyampaikan keberatan dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Poso seketika pada saat rapat pleno. Sehingga sampai dengan ditetapkan hasil rekapitulasi tanggal 17 Desember, semua telah disetujui oleh pasangan calon. Oke. Bahwa terdapat selisih antara 01 dan paslon 02 sebanyak 6,3% dan nomor 1 dan 03 sebanyak 40,2%. Selanjutnya, keterangan terkait dengan ketidakhadiran Ketua DPC Partai Demokrat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso pada tanggal 27 telah menyampaikan surat imbauan terkait dengan kepatuhan terhadap waktu pendaftaran dan keterpenuhan keabsahan dokumen kepada KPU Kabupaten Poso, pasangan calon, partai pengusung dan bakal pasangan calon perseorangan, bukti PK03. Selanjutnya dalam proses pengawasan pada pendaftaran, yakni tanggal 4 September tahun 2020, dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Partai Demokrat oleh Ibu Ellen Esther Pelialu, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat, Sekretaris oleh Ibu Nilawati Lukman, dari Partai Hanura hadir Ketua DPC Hanura Bapak Abram Badilo dan Sekretaris Bapak Andi Hamzah. Dari Partai Amanat Nasional dihadiri oleh Ketua Muhaimin Iskandar, Muhaimin, dan Sekretaris Kristian Lumi. Dari Partai Perindo hadir Ketua Bapak Soni Kapito dan Sekretaris Bapak Idrus. Jadi itu tidak dihadiri itu bukan persoalan ya, karena sakit bisa diwakili ya, menurut PKPU, betul ya? Ya. Oke. Selanjutnya, Yang Mulia, bahwa ketidakhadiran Ketua ya, DPC itu dianggap selesai, dianggap dibacakan. Selanjutnya jadi terkait itu dibenarkan bisa diwakili kan, sebagaimana apa yang disampaikan termohon tadi. Siap. Ya, itu yang lain dianggap telah dibacakan.
Selanjutnya terkait dengan ketidakhadiran Ketua DPC Partai Oh Demokrat. iya, jangan diulangi dong, udah. Penanganannya, Yang Mulia. Iya, penangannya kita udah tahu tadi kan. Ditangani oleh sudah selesai, nggak ada masalah. Baik. Menurut PKPU itu dia boleh diwakili, gitu kan? Pada tanggal 28 kami menerima laporan dari kuasa Iya, 02. itu sudah dianggap dibacakan. Baik, terima kasih Sekarang Yang Mulia. yang tidak menggunakan protokol kesehatan gimana? Baik. Terkait dengan protokol COVID-19, Yang Mulia, Bawaslu telah menyampaikan imbauan. Sebentar. Ya. Gimana dengan soal yang muncul bahwa surat keterangan itu dianggap palsu, itu gimana menjelaskannya? Iya. Itu yang ingin saya sampaikan, Nah, Yang Mulia. silakan. Ada laporan dengan nomor register nomor 03, laporan dari Abdul Mirsad Buimin terkait dengan dugaan surat sakit palsu. Terus, Telah diproses dalam sentra Gakumdu, dan selanjutnya pada tanggal 3 Oktober pembahasan sentra Gakumdu menyimpulkan bahwa belum memenuhi unsur tindak pidana karena MRC Siloam Hospital belum memberikan klarifikasi. Akan tetapi pada tanggal 4 Oktober 2020 pihak Siloam Hospital mengirimkan surat klarifikasi via email Bawaslu dengan nomor surat 1432 dan seterusnya, menegaskan bahwa MRC Siloam benar mengeluarkan surat izin sakit atas nama Bapak Pit Inkriwang. Oke, terima kasih. Bukti PK 09. Iya, itu sudah saya baca soalnya. Di halaman 6 kan itu kan? Siap, Yang Mulia. Iya. Terus sekarang yang nomor 3 itu, standar protokol kesehatan. Terkait dengan standar protokol kesehatan COVID-19, Bawaslu telah menyampaikan surat pencegahan dan selama proses pengawasan, Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap protokol COVID-19, termasuk juga tidak pernah menerima laporan adanya pelanggaran terhadap protokol COVID-19 selama proses tahapan. Ya, Terkait dengan PTSJA, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pamena Timur, jumlah pemilih dalam PTSJA sejumlah 248 jiwa. Dan pada tanggal 1 Desember 2020, Bawaslu telah mengirimkan surat imbauan kepada PTSJA agar tidak menghalang-halangi karyawan untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya di 19 kecamatan, jajaran Bawaslu tidak pernah menerima adanya keberatan atau laporan serta informasi terkait pelarangan karyawan termasuk dari PTSJA. ya saya tanyakan, betul ada rapat koordinasi itu? Tadi? Rapat koordinasi ada, Yang Mulia. Gimana itu rapat koordinasi itu? Tadi disampaikan oleh pihak terkait. Yang menghadiri dalam hal ini ada Ibu Helmi Mungi di via daring, Dari Bawaslu ada yang hadir? ada yang hadir. Oke. Terus, jadi sebetulnya rapat koordinasi itu dalam upaya untuk memfasilitasi dari PT itu yang punya hak untuk memilih melakukan haknya gitu. Iya, termasuk tidak menghalang-halangi, Yang Mulia. Tidak ada yang menghalang-halangi. Ya, terus? Selanjutnya terkait dengan kampanye di luar jadwal, Yang Mulia, Ya, halaman 9 dan 10. Tanggal 1 Oktober Bawaslu menerima surat dari tim advokasi pasangan calon nomor urut 2, dalam hal ini Bapak Abdul Mirsad Buimin, terkait dengan dugaan adanya kampanye di luar jadwal, yakni foto pasangan calon pada jaringan WiFi Starnet. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, jaringan WiFi hanya teridentifikasi di Desa Madale, Kecamatan Poso Kota Utara. Akan tetapi setelah diakses masuk, ternyata jaringan WiFi tersebut tidak tercantum foto dari pasangan calon nomor urut 1 atas nama Verna dan Jasin Mangun. Bukti PK 14. ya. Sekarang Keterangan terkait pokok permohonan menyatakan pembagian sembako. Ya, Bahwa Bawaslu melakukan penelusuran terhadap informasi adanya kupon sahabat Verna Yasin di Desa Lena, Kecamatan Pamena Utara, bukti PK 15. Akan tetapi setelah Panwascam Pamena Utara melakukan penelusuran, pihak yang diduga menerima tidak dapat menunjukkan kupon tersebut, bukti PK 16. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2020, Bawaslu menerima laporan dari warga negara Indonesia atas nama Eka Andriawan Meode, dan telah diterima laporan dengan nomor 17 dan seterusnya, bukti PK 17. Akan tetapi berdasarkan kajian awal, laporan tersebut belum memenuhi syarat material. Setelah disampaikan kepada pelapor, tetapi pelapor tidak melakukan perbaikan, sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diterima. ya. Halaman 12 sekarang. Berita bohong itu. Terkait penyebaran berita bohong, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pamena Utara, bahwa Panwascam Pamena Utara
yakni Ibu Lita dan Ibu Abner Lontaga, Abner Lontaga, itu mendapati ada kerumunan ratusan masyarakat yang mengelilingi sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam, plat DD 1027 TQ yang ditumpangi oleh Ibu Sesi Mapeda selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Atas desakan kerumunan massa dan atas persetujuan dari yang bersangkutan, mobil yang bersangkutan dibuka dan didapati adanya 1 karung beras 50 kg, 1 dus gelas bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, 1 kaos bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, masker, tas tangan berwarna hitam, plat nomor mobil DN 152, plat nomor mobil DN 3E, plat nomor mobil DN 6006 SL, dan plat nomor mobil 1484. Selanjutnya pukul 3 dini hari tanggal 9 Desember, Panwascam Pamono Utara dan Ibu Sesi Mapeda dikawal oleh pihak kepolisian menuju kantor Panwascam Pamono Utara di Sulewana. Ya. Selanjutnya pada tanggal 9 pukul 3 dini hari, Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dari Bapak Hendra Parainta terkait dengan dugaan adanya kampanye di masa tenang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan. Setelah melakukan proses kajian dan klarifikasi dan pembahasan di Sentra Gakumdu, maka laporan tersebut menyatakan tidak memenuhi unsur tidak pidana karena tidak ada aktivitas kampanye yang dilaksanakan oleh Ibu Sesi Mapeda. Ya. Selanjutnya tanggal 12 Desember, Ibu Sesi Mapeda, Ketua Tim, membuat laporan di Bawaslu didampingi oleh kuasa hukumnya Bapak Yan Patrice Binela, yang pokoknya melaporkan terkait dengan perbuatan melawan hukum bersifat persekusi dan penghinaan yang dilakukan di media sosial pada tanggal 8 Desember. Setelah berkoordinasi dengan Gakumdu, Bawaslu membuat kajian awal dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut bukan menjadi kewenangan Bawaslu, tetapi menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan telah disampaikan kepada pelapor dan kuasanya. Bukti PK28 dan bukti PK29. Selanjutnya yang mulia terkait dengan pelaksanaan PSU. Di Kabupaten Poso terdapat pelaksanaan PSU karena ditemukan adanya pemilih yang diberikan surat suara lebih, yakni dua surat suara, dan adanya pemilih yang tidak membawa surat pindah memilih tetapi diberikan izin untuk memilih. Khusus untuk pemilihan bupati dan wakil bupati terjadi di 3 kecamatan 4 TPS dengan hasil yang pertama Kecamatan Pamono Utara bukti PK34 nomor urut 1 mendapat 174 suara, nomor urut 2 132 suara, nomor urut 3 6 suara. Selanjutnya di Kecamatan Lage bukti PK35 Desa Watuawu TPS 4 nomor urut 1 mendapatkan 94 suara, nomor urut 2 159 suara, nomor urut 3 3 suara. Desa Tampe Madoro TPS 2 paslon nomor urut 1 218 suara, paslon nomor urut 2 68 suara, dan nomor urut 3 1 suara. Kecamatan Poso Pesisir bukti PK36 Kelurahan Mapane TPS 1 nomor urut 1 38 suara, nomor urut 2 135 suara, dan nomor urut 3 11 suara. Sehingga di total paslon nomor urut 1 memperoleh 524 suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 492 suara, dan paslon nomor 3 memperoleh 21 suara. Bahwa hasil rekapitulasi PSU telah dirapatkan bersama-sama dengan hasil pemilihan pada tanggal 9 Desember. PSU dilaksanakan pada tanggal 14 Desember dan semuanya rekomendasi Bawaslu telah ditindaklanjuti oleh KPU. Sekian dan terima kasih. Baik, ini bro. Saudara Bawaslu, di halaman 8 keterangan saudara itu mengatakan bahwa di PT SJA itu 248 jiwa yang punya hak pilih. Sementara keterangan KPU 323 yang berdomisili di Kabupaten Poso artinya punya hak pilih. Mana yang benar ini? Siapa yang mau mengklarifikasi? Bawaslu dulu. Ya, baik Yang Mulia. Ini sesuai dengan hasil pengawasan dari Panwascam Pamona Timur. Jumlahnya 248, ada bukti PK11. Oke, bukti PK11 ya 248. Lalu di Bawaslu tadi 323 ada pula bukti T28. KPU. Gimana Ya, KPU menjelaskannya? 323. 323. Jadi ini ada misterius 75 orang. Nah itu. Jadi Anda berdasarkan hasil pengawasan Siap Yang Mulia. tidak merujuk kepada DPT. 248 ini sebaran dari jumlah DPT di masing-masing desa dan kelurahan. Jadi dia bekerja di situ. Jadi sebarannya di masing-masing ada dalam DPT seluruhnya. Jadi
Oh, ini dicek berdasarkan DPT di masing-masing kelurahan Iya, yang bekerja di PT di ini. PT SJA. Ini ada buktinya semuanya, nanti kami cek. Yang penting ini ada dispute 75 suara. KPU ada penjelasan lain? Iya, kalau di KPU 323 suara berasal dari 14 kecamatan dan 14 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Poso. Hasil sinkronisasi divisi data. Oke. Oke, terima kasih Pak Ketua. Yang penting ini ada perbedaan. Yang mulia, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada Bawaslu ya, dari sekian temuan ataupun sekian laporan yang masuk ke Bawaslu, berapakah itu yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu, dan apakah dari rekomendasi itu ada yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan seluruhnya oleh pihak KPU? Silakan dijelaskan. Seluruhnya dilaksanakan oleh KPU yang mulia. Jadi tidak ada masalah lagi ya, seluruh rekomendasi itu telah dilaksanakan. Dilaksanakan. Terima kasih mulia. Saudara Bawaslu, pada waktu dilakukan PSU itu yang pencoblosan di tanggal 9 hasilnya gimana? Hasilnya tidak ditetapkan yang mulia karena pada saat itu langsung dihentikan. Oh, langsung dihentikan ya. Jadi belum terselenggara dan belum dilakukan penghitungan suara. Jadi diketahui pada saat perhitungan dan setelah diketahui ada selisih maka tidak dilanjutkan lagi Oke. perhitungannya. Akhirnya yang dipakai adalah PSU-nya. Tanggal 14. Panwas di situ, di kecamatan-kecamatan yang disebut ini memang merekomendasikan dilakukan PSU. Iya. Terus Semua kemudian ditindaklanjuti oleh KPU. iya. Oke. Jadi tidak ada persoalan ya. Tidak ada persoalan. Akhirnya di kecamatan yang Anda sebut, Pamona, Laki dan seterusnya itu termasuk Poso pesisir segala, semua pasangan calon tanda tangan saksinya? Siap bertanda tangan. Baik, terima kasih. Izin yang mulia, Dari mana? dari Bawaslu Kabupaten Poso via daring Enggak usah lagi, cukup ya. menambahkan keterangan terkait perbedaan data tadi yang disampaikan oleh KPU 323 dan Bawaslu 248. Enggak, ini dari ke Bawaslu mana ini? Ketua Bawaslu Kabupaten Poso yang mulia. Loh, ini yang Anda bicara di sini dari mana itu? Anggota Bawaslu Iya, Kabupaten Poso yang mulia. anggota Ya, Bawaslu saya kira Kabupaten sudah Poso. cukup, nanti kita cek di buktinya. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Iya, itu nanti dulu. Itu yang terakhir. Baik, saya sahkan sekarang buktinya. Perkara 40. Perkara 40 Mohon izin yang mulia. dari mana? Nomor 40, Pak. Apa? Termohon Menjawab. mau menyampaikan apa? Konfirmasi yang kami lakukan sehubungan ada tadi permohonan Itu keterangan kan? dari. Nanti terakhir sebelum saya tutup. Terima kasih yang mulia. Ini saya mau mengesahkan ini dulu. Ya. Pemohon perkara 40 mengajukan bukti tambahan tadi itu P52 ya? Betul yang mulia. Ya? Iya. P52 kan? Terus sekarang? Kesimpulannya gimana? Ada yang tambahan? Jadi di fisiknya ada, tapi di DAB lama tidak ada. Iya, itu ada tambahan. Ya. Ini jadi ruwet ini. Ini begini. Kita hanya memakai yang ada di bukti lama
tetapi belum dileges. Ya. Yang bukti fisik baru tapi tidak ada di bukti lama itu tidak digunakan. Dianggap itu tambahan. Itu bisa dipakai nanti pada waktu kalau perkara ini berlanjut. Ya, bisa dimasukkan kembali. Jadi intinya apa yang dimasukkan tadi, kalau itu hanya berupa tambahan leges itu bisa dipakai, tapi ada tambahan, beberapa tambahan yang bisa saya sebutkan. Ini tadi ada fisiknya tetapi tidak dimuat dalam DAB lama, maka itu tidak dipakai. Ya, jelas ya? Itu untuk termohon dan pihak terkait. Kemudian termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T30. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT15. Terus kemudian Bawaslu mengajukan PK1 sampai dengan PK64. Ya, begitu? Benar? Ya, disahkan. Kemudian ada beberapa hal ini. Untuk Poso, perkara 103, pemohon mengajukan bukti tambahan dan baru disahkan sekarang, tambahan P33 sampai dengan P42, betul? Betul, Yang Mulia. Baik. Kemudian termohon T1 sampai dengan T37. Benar, Yang Mulia. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT17. Tapi ada catatan sebentar, catatannya ada ketidaksesuaian antara daftar bukti dengan bukti fisiknya. Itu PT1, PT7, dan PT11. Tertulis 172, fisiknya 1722. Di PT7 tertulis 1722, tertulis 1721. Kemudian di PT11 tertulis 2027, tertulis fisiknya 2027. Jadi yang dipakai fisiknya ya, daftar buktinya dicoret ya. Yang benar adalah angka-angka di bukti fisiknya. Ya, terima kasih. Bukti fisiknya majelis. Ya. Terus kemudian Bawaslu PK1 sampai dengan PK36. Siap, benar yang mulia. Betul, disahkan. Baik. Kemudian perlu saya sampaikan persidangan pendahuluan yang berproses dalam 2 kali dianggap telah selesai. Seluruh apa yang berkembang di dalam persidangan dengan seluruh dokumen tertulis dan buktinya akan kita laporkan di dalam rapat pemeriksaan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim untuk membahas dan memutuskan bagaimana kelanjutan dari perkara-perkara pada pagi hari ini, perkara nomor 40 dan 103. Ya, baik. Ada? Apa tadi? Ya, terima kasih Yang Mulia. Sehubungan ada keterangan yang merupakan konfirmasi atas dalil permohonan, jadi menjadi bagian kembali dari jawaban termohon. Dari 34 TPS yang didalilkan pemohon, semua saksi nomor 2 itu bertanda tangan, dan itu sudah menjadi bukti yang kami ajukan. Oke. Cuma itu Yang Mulia ya. Ya, dicatat. Baik, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan perkara nomor 40 dan 103 PHP Bupati 2021 telah selesai.
Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 11 PHP Bupati 2021 dan perkara nomor 94 PHP Kota 2021. Terima kasih, selamat siang.